sekarang. Jadi yang pertama harus kalian lakuin tuh siapin dulu mentalnya, kudu berani. Jadi beraniin gigi dulu aja guys. Jadi intinya tuh kalian harus berani dulu, siap dulu mentalnya. Kalau udah siap, tinggal prakteknya deh tuh. Karena pasti bakalan sering mati-mati terus. Kalau gue sih pertama beraniin dulu mental, ya kan. Kalau udah pede, udah yakin, harusnya sih belajar pertama di lapangan yang kosong gitu, kan tanah kosong. Jadi kalaupun misalkan mati di tengah jalan, nggak ganggu yang lain gitu kan, nggak membahayain. Nah jadi gini, pertama kalau misalkan motor kopling kan ada yang gigi satunya itu tekan ke bawah, tapi ada juga yang ya tekan ke bawah gitu kan, satu ke bawah. Nah terus kalau buat ke gigi dua itu ke atas, tapi kita pertama netralin dulu kan. Netral itu kan di tengah, nah jadi pas ke atas tuh dikit aja, naik ke atas dikit tuh netral. Nah kalau buat gigi dua tuh ada ke atasin lebih dua, ada tingkat-tingkatannya deh. Masih pak. Nah jadi ada tingkat-tingkatannya gitu. Sama kalau kalian gigi satu, pencet kopling dulu, kopling tekan, langsung masukin gigi satu, cekrek. Nah pada saat kalian mau jalan itu lepas koplingnya pelan-pelan aja gitu. Karena kalau misalkan langsung lepas zet tadi kan ini nih, nah kita tuh pelan-pelan tuh gini, tat. Nah terus baru lepas. Kalau misalkan kita langsung bisa langsung lepas, nanti motornya pas keadaan lagi pelan ya, pas lagi keadaan pelan langsung kita lepas, nanti tetap langsung kayak ngejengat gitu, kaget, tetap mati gitu kan. Nah jadi caranya gini kan, kita gigi satu misalkan nih ya, gigi satu, nah lepas pelan baru sama halnya kalau misalkan turunin gigi. Kalau turunin gigi juga harus cek kopling ya, jangan lupa. Pokoknya kalau misalnya motor kopling itu harus naikin gigi maupun gigi harus cek kopling. Nah kalau turunin gigi juga kita nggak bisa langsung dari 3 nih. Misalkan kita di RPM sekarang kan 5000, kalau kita mau turun di 2 itu harus ada perhitungannya. Kita nggak langsung gini langsung turun di 2 cetek. Nah nanti kalau kita turun kayak gitu, motor kita tuh kayak kasar gitu pas turun gigi, cetek tuh. Nah itu bisa ngerusak gearbox sih kayaknya gitu. Nah lagi juga kalau misalkan kita langsung turunin ke gigi 2, motor pun kayak ngendet deng gitu, karena kan nah itu bikin ban slip tuh yang belakang, jadi kepleset. Makanya itu kalau misalkan turun gigi ada hitungannya. Contoh kayak gini, pokoknya di RPM rendah kayak gini, set gajokan baru tekan gigi 2 tuh. Nah ini tahan dulu, lepas udah koplingnya, tekan lagi pelan-pelan dulu. Kalau sekiranya udah jalan lepas gitu. Nah kalau naikin gigi juga, nah ini kan kalau di motor GSX, berarti gue pakai GSX. Nah ini bisa di setting RPM 5000. Kalau misalkan di RPM 5000 terus sudah kedip-kedip, nah itu tandanya kalian aman itu buat naikin gigi kayak gini. Jadi pas pindah ke gigi 3 nggak berat juga, jadi langsung jalan. Kalau misalkan kita langsung di RPM 2000 atau nggak 3000, kita naikin gigi ke gigi dari gigi 2 ke gigi 3, itu bakalan berat. Nah terus pas kita naikin gigi itu bakal bunyi ceklek. Nah itu menurut gue sih rada kasar. Kalau yang halus tuh pokoknya nggak ada bunyi ceklek gitu dah. Pasti kalian tahu gimana yang gue maksud bunyinya itu. Jadi halus lah, perpindahan giginya halus, naikin giginya halus. Nah kalau jalanan sepi kayak gini kan, gigi 3 dulu aja nih kayak gini kan, 5000 sampai 5000 baru naikin gigi. Tuh lagi ya nih tuh. Nah terus kalau misalkan kita mau naikin gigi juga ada sebenarnya tuh. Jadi kalau misalnya kita naikin gigi nih,
gue dulu dari gigi 5 ke gigi 4. Kalau kita di gigi 3 ya, di jalanannya hancur. Gigi 3 kita mau naik ke gigi 4 tuh kan gasnya jangan dipantengin begini, tapi diturunin gas dikit, tap kopling langsung naik ke gigi 4 tuh. Karena apa, kalau misalkan kita sambil pantengin itu kayak kekunci gitu. Bisa sih dinaikin gigi, cuman jadi kasar naiknya, bunyi yang gua bilang tadi, cekrek gitu. Dan motor pun juga langsung ngejengat gitu, gak halus. Kalau misalkan kalian sendiri sih nggak masalah, tapi kalau dibonceng kan yang belakang bisa ngejengkang kan, jengat begitu belakang. Ini contoh aja ya, di gigi 4 gigi 5 ini turunin dikit gasnya langsung cek kopling tuh, deng gitu. Tapi beda sih, karena kan ada motor sekarang ya, ada yang pakai quick shifter tuh, jadi kita naikin gigi itu bisa tanpa kopling. Jadi itu biasa dipakai buat di motor GP sih, buat motor GP itu. Terus motor-motor sekarang juga ada kok sekarang, kayak contoh quick shifter udah banyak kok, kayak misalkan Riat. Terus apalagi itu yang gue tahu sih ada Riat ya, atau Riat. Terus sama apa tuh, lupa gue, pokoknya ada juga sih tuh yang agak mahalan dikit gitu. Banyak kok sekarang quick shifter. Jadi fungsinya gitu, jadi kita naikin dikit bisa tanpa konflik. Tapi buat pemula kayak kita gini nih, misalkan mau belajar dari awal ya, mendingan sih kayak yang biasa dulu aja, biar kebentuk udah biasa lah gitu. Oh udah paham gitu kan, konflik tuh mekanismenya kayak gimana aja buat naikin gigi, turunin giginya gitu. Nah kalau nentuin gigi kan biasanya nih, kalau kita di RPM terlalu rendah juga nanti bakal bunyi sebenarnya nih. Misalnya dulu itu gigi nih, cek kopling bunyi cek. Nah tapi itu nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak masalah. Kalau gue sih biasa turunin gigi sambil geber dikit baru turunin gigi. Jadi kalau istilahnya, kalau kata istilahnya tuh auto gripper. Nah kayak gini contohnya tuh, nyeng sambil turunin gigi tapi ya. Nah itu lebih enak juga sih kalau pakai kayak motor gede gitu. Kayak gini tuh. Ya gitu, gigi 3 gue turunin gas dulu dikit baru naikin gigi, cek kopling yang gigi gitu. Sekali lagi nih, gigi 3 ke 4 tuh. Tapi kalau misalkan motor kayak gue juga bisa nih tanpa quick shifter, kita bisa naikin gigi tanpa cek kopling. Tapi kalau misalkan itu harus pas, RPM nya mesti pas, naikin giginya sama sih, itu namanya clutchless. Nah tapi kalau misalkan kita buat pemula nih, tadi gue ajarin pertama kita mekanismenya dulu aja deh, gak usah yang aneh-aneh neko-neko dulu. Yang penting kalian bisa dulu lancar di jalanan, udah aman. Yang penting kalian aman dulu di jalan, gak mati-mati gitu kan motornya. Karena bahaya juga sih misalnya kita di jalan terus motor mati tengah-tengah, kalau posisi lagi pada pelan gitu kan. Nah kalau kayak gini nih sama mati nih, bahaya kan, di belakang pada mendadak. Jadi naik motor tuh harus sabar. Oh iya, gue lupa baca doa lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau kita tuh, kalau gue tuh kalau jalan tuh pasti kalau baca doa dulu. Kenapa? Biar ya kita nggak tahu kan, namanya musibah di jalan kan, banyak orang juga pakai motor, kita kan nggak tahu musibah ya. Biar kita sih bisa mungkin sih
ulang-ulang terus aja sih menurut gue, biar bisa lancar motor kopling. Sama kok gue juga dulu naik motor ini apa, kopling buat dipakai kerja kan. Dulu tuh sebelum corona 2019 akhir, nah gue tuh pakai tuh kerja tuh naik motor ini. Udah macet pagi-pagi, kebetulan kerja gue kan di daerah Kebonjeruk, macet gitu kan. Pegel deh semua deh tuh, mulai tapak tangan, pundak, pinggang. Kan tau sendiri kalau gesek kan posisinya itu kayak ada nunduk ini kan. Wah pertama tuh pasti pergelangan tangan kalian tuh pegel banget deh. Nah, terus di pundak. Jadi kalau terutama juga sih di ini, di paha, di pinggul. Karena kan kita nahan bebannya ke pet gitu. Tapi kalau udah biasa sih enggak, kemana juga jabanin lah. Asik kok naik motor gesek, enteng juga, menurut gue sih enteng ya, kecil motornya, cocok lah gitu, nggak terlalu bikin pegel. Karena kan biasanya kalau motor-motornya kan berat, gede-gede kayak R15 atau motor gede yang lainnya deh. Tapi ini termasuk enteng sih menurut gue. Oh ya, bukan nih hari ini gue mau ke ini sih, mau ke daerah Pondok Cabe, dan jadi sekalian aja gitu ngevlog, ini tutorial buat naik motor kopling. Diulang-ulang terus aja, insya Allah sih pasti bisa. Kalau emang kalian niat kan mau belajar pasti bisa kok motor kopling. Jadi intinya pertama itu kalian harus pede dulu nih, kayak ini nih, mentalnya ini harus dibangun dulu biar berani ya kan. Udah mental udah cukup, baru udah ke eksekusinya deh tuh, praktekinnya. Tadi gue ajarin dari gigi satu, gigi satu ya. Kalau ditanjakan ini cek kopling, gas dikit, kalau ada agak jalan lepas kopling. Ini lagi nih gajukan, turunin gas, langsung cek kopling, tambahin gas dikit, lepas pelan-pelan, lepas dari jalan. Lagi cek kopling, tambahin gas dikit, kalau ada jalan lepas. Pokoknya gitu sih, kalau misalkan ada gajukan atau mau berhenti, pasti itu cek kopling biar motornya nggak mati.
bisa sih. Kalau tuning gigi waktu itu gue coba pas lagi pelan, tapi pas ada gajukan pengen ada, ini kan ada gajukan ada bantuin, itu gue nggak pencet kopling bisa. Tapi kalau lagi kencang ini gue nggak pernah nyoba sih, kayaknya rada susah deh, karena kita mau tuning gigi tuh kayak keras gitu, kita nih nggak pencet kopling keras tuh. Jadi jangan coba-coba dah, udah berbahaya nyungsep. Oke guys, cukup sekian video dari gua hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan juga subscribe channel gua biar kalian tahu update video-video terbaru